Baik, tema kita malam ini yaitu BPJS turun setengah hati. Ini turunnya setengah hati, tapi dibatalkan sebenarnya nggak setengah hati. Tapi kita akan bahas terkait hal tadi yang sudah dijabarkan di opening kita, ada video introduction seperti itu. Kira-kira bagaimana runutannya. Memang kita tahu bahwa di awal 2020 semua naik 100%, yang tadi sudah dilihat dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3. Dan sebelumnya memang banyak sekali kritikan di akhir 2019 terkait rencana Perpres nomor 75 ini 2019. Namun sepertinya pemerintah tidak mendengar dan akhirnya ya dengan segala pertimbangan dinaikkan, dan hari ini kemarin sebenarnya dibatalkan terkait hal ini, dan juga angin segar. Banyak yang menyambut baik tapi juga yang mengkritisi, ya lagi-lagi punya dua point of view. Kita coba gali hal ini dengan narasumber kita yang sudah hadir malam ini di Indonesia Bicara. Kita coba gali insight mereka masing-masing. Saya sapa dulu, di sebelah kanan saya ada Bang Yahya Zaini, ini anggota Komisi 9 fraksi Golkar. Apa kabar Bang Yahya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Ya, pasti minggu-minggu ini lagi sibuk nih. Ya lagi Pasti reses soalnya kita. banyak diundang media juga untuk menggali kira-kira komennya seperti apa. Nanti saya tanya Bang Yahya, terima kasih. Di sebelahnya ada Bang Rusdianto Matulatua, ini kuasa hukum KPCDI, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Selamat juga atas perjuangannya. Hasilnya alhamdulillah ya, baik sekali. Dan juga di sebelahnya ada Bang Timbul Siregar, ini koordinator BPJS Watch. Kita terakhir ketemu 2019 ya Bang? Ya betul. Happy New Year Bang. Setahun nggak ketemu ya. Tapi ini bahasannya terkait BPJS, dan waktu itu Bang Timbul menjabarkan ya semuanya. Kenapa ini harusnya nggak naik gitu kan. Tapi sebelumnya kita juga akan terhubung dengan Humas BPJS Kesehatan. Ada Bang Iqbal Anas Ma'ruf di ujung telepon. Bang Iqbal. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang Iqbal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya Herjuno dari Indonesia Bicara. Di sini ada Bang Timbul Siregar, ada Bang Yahya Zaini dari Komisi 9, dan juga ada Bang Rusdianto dari KPCDI. Iya, selamat malam Bapak. Iya, baik. Bang Anas lagi di Malang ya posisinya kalau tidak salah. Iya, betul Pak. Oke, lagi tugas seperti itu. Iya. Oke, Bang, kita bicara terkait pembatalan BPJS ini. Komentar Anda dulu, yang pertama. Ya, tentu Badan Hukum Publik sebagai BPJS Kesehatan kan berusaha untuk komplit terhadap regulasi yang sudah mengatur ya. Kita menghormati putusan Mahkamah Agung terkait dengan pembatalan pasal 34 Perpres 75 tahun 2019. Tetapi yang kita ingin sampaikan, kita sudah melakukan koordinasi dengan MA, tapi kita belum dapat amar putusan yang lengkap, sehingga kita belum bisa menindaklanjuti apa yang harus kita lakukan terhadap putusan MA ini. Baik, kalau kita bicara koordinasi, ini kan memang ya ada 90 hari ke depan. Kalau dengan kementerian terkait, baik itu Kementerian Keuangan, Kesehatan, sudah ada komunikasi terkait ini? Ya, kebetulan ada rencana besok untuk bertemu dengan kementerian lembaga terkait, membicarakan terhadap tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung ini, Pak. Ya, jadi baru besok ya Bang Anas, seperti itu? Iya, betul. Oke, kalau kita juga bicara bahwa kan memang di Januari sudah naik, berarti sudah sekitar 2-3 bulan ya, 2 bulan berarti sudah naik. Nah, bicara premi ini juga banyak, saya baca tadi di media sosial bagaimana masyarakat merespon bahwa kalau yang sudah bayar nih 2 bulan yang lalu, bahkan ada yang sudah bayar sampai Oktober, kira-kira ada refund atau seperti apa? Mungkin mekanismenya mungkin terlalu dini untuk sekarang, tapi at least dari Bang Iqbal sendiri sebagai Humas BPJS, ada keterangan soal ini? Ya, tentu komplain kita terhadap putusan MA ya, karena memang kita belum terima, jadi kita antisipasinya seperti apa? Apakah itu diberlakukan per Januari atau ketika putusan itu dibuat? Baik. Ketika memang betul dilakukan di Januari, tentu peserta tetap harus dikembalikan, artinya menjadi saldo untuk pembayaran iuran selanjutnya. Kan tidak fair juga kalau BPJS Kesehatan mengambil yang bukan haknya. Karena juga banyak yang sudah membayar beberapa bulan ke depan, dan ini kan keputusannya dianulir, jadi otomatis hak mereka memang harus dikembalikan ya Bang Iqbal, seperti itu. Betul, Bang. Oke. Baik Bang Iqbal, kalau bicara pelayanan ini juga menjadi kritisi bahwa dari dulu ya masyarakat yang merasakan dari manfaat BPJS memang banyak, tapi tidak sedikit juga yang mengkritisi bahwa sebenarnya harga boleh naik atau apapun naik, tapi kalau bicara pelayanan baik itu dari BPJS dan manajemen sendiri, rumah sakit segala macam, ya masih dirasa kurang Bang Iqbal. Gimana? Ya, sebagai Badan Hukum Pelayanan Publik,
Ya. Tentu pelayanan publik itu menjadi concern kita ya Pak, karena tidak bisa kita hanya stagnan, ekspektasi orang hanya di angka misalkan 70, lebih selalu bergerak ketika kita bisa memenuhi pelayanan itu. Jadi, dari area improvement yang harus kita lakukan, tentu kita perbaiki. Bagaimana kita misalkan contoh untuk penderita cuci darah, itu harus menggunakan rujukan berjenjang setiap 3 bulan harus balik ke FKTP. Sekarang kondisinya cukup dengan fingerprint, dia tetap langsung bisa dilayani di paskes yang melayani AD. Seperti itu. Baik, Bang Iqbal, kalau ada kritikan juga terkait manajemen BPJS sendiri yang dinilai tadi kurang maksimal, Bang. Walaupun sudah naik dari Januari, Anda punya komentar soal ini? Iya, tentu kita harus fair ya. Artinya Kementerian Keuangan terakhir meminta BPKP untuk melakukan audit BPKP, sudah dilakukan audit, sudah diterima hasilnya. PR juga sudah ada yang sudah ditindaklanjuti oleh manajemen. Terus ada keputusan soal Perpres 75/2019 itu sebetulnya. Bahwa memang pemerintah mengambil kebijakan strategis, sebenarnya tidak terjadi apa-apa di BPJS kita, dan justru karena memang setting iuran yang tidak memadai untuk membiayai program ini di tahun yang akan mendatang. Lalu Bang Iqbal, ini kan sudah naik dari Januari, berarti ada 2 bulan lah proses yang tadinya berjalan. Apakah ada, let's say, perubahan signifikan seperti itu, walaupun baru 2 bulan sebenarnya, kalau dari BPJS sendiri terkait, walaupun sudah naik dan ya premi juga dibayar, minat bayar seperti apa? Ada catatan terkait ini? Ya, ini klaster yang diintervensi dengan lulusan MA kan hanya peserta mandiri, Pak. Ya, betul. Jadi, mandiri dengan permasalahan soal collecting iuran yang memang paling rendah di antara segmentasi kepesertaan yang lain. Kalau secara materi pasti berdampak kepada jumlah agregat yang harusnya diterima oleh BPJS Kesehatan. Makanya tindak lanjut ini dengan kementerian harus disusun kembali langkah-langkah strategi untuk supaya kecukupan anggaran yang ada itu bisa memenuhi itu. Meskipun pasti kalau hitungan secara ini pasti ada pergerakan itu yang memang memungkinkan defisit bisa menjadi lebih lebar kan. Bang, tapi kalau bicara minat bayar dan juga tadi tunggakan di Januari dan Februari, apakah ada perubahan tadi Bang ketika kemarin sempat naik? Atau ya, kita bisa melihat ya di Perpres 75 itu kan memberlakukan per 1 Agustus 2019 PBI itu kan sudah disesuaikan dari 23.000 menjadi 42.000. Lalu di 1 Oktober 2019 ada ASN dan TNI Polri yang memang sudah dirubah batas atasnya menjadi 12 juta. Nah, PPU juga di Januari juga PPU kerja penerima upah swasta juga dilakukan perubahan termasuk yang ASN daerah. Nah, itu akhirnya mampu untuk mengurangi beban yang harus dibayarkan jadi jatuh tempo oleh BPJS Kesehatan. Sehingga pergerakan angka tunggakan kita ke rumah sakit jauh berkurang. Baik, Bang Iqbal, bila nanti ya keputusan ini memang tadi harus dilaksanakan mau tidak mau karena MA ini dan juga 90 hari ke depan sepertinya memang tadi komunikasi akan terus dilakukan. Kalau bicara tantangan Bang, ketika keputusan ini sudah dilaksanakan nantinya, apa tantangan BPJS? Ya, tantangan kita adalah bagaimana masyarakat ini dengan kondisi iuran dikembalikan ke angka yang sebelumnya ini, keaktifan membayarnya menjadi lebih tinggi. Itu tantangan. Lalu terakhir mungkin Bang, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat terkait hal ini? Ya, tentu masyarakat tetap tenang dengan putusan MA ini tidak merubah komitmen BPJS Kesehatan dengan segala vaskes kerjasamanya untuk tetap melayani program JKN. Bahwa ini program negara, pemerintah mengambil concern yang jelas terhadap program ini. Jika terjadi sesuatu misalkan ketidakcukupan anggaran, tentu pemerintah berpikir langkah untuk mengantisipasi itu sehingga pelayanan tetap diakses oleh masyarakat. Dan jangan lupa bayar iuran secara rutin. Baik, Bang Iqbal, terima kasih atas waktunya. Kita ingin semuanya diselesaikan dengan baik, tidak ada gaduh-gaduh gitu ya Bang Iqbal ya. Ya, selamat bertugas Bang Iqbal. Sukses untuk BPJS. Terima kasih. Baik, kita tadi sudah terhubung dengan Humas BPJS. Sekarang saya ingin menggali insight dari abang-abang saya di sini. Saya ke Bang Yahya dulu. Hasil ini Bang, Komisi 9 memaknainya seperti apa? Ya, pertama sebagai wakil rakyat tentu kita harus mengucapkan selamat dulu kepada rakyat, terutama bagi peserta kelas 3 mandiri. Yang euforianya saya kira sangat luar biasa. Ketika
Mahkamah Agung mengumumkan putusan ini, saya sedang berada di tengah-tengah komunitas masyarakat, sedang sosialisasi obat terlarang atau obat ilegal. Ketika saya sampaikan, mereka semuanya bertepuk tangan, bersorak, iya senang sekali. Walaupun mungkin di ruangan itu belum tentu semuanya adalah peserta kelas 3 mandiri. Yang kedua, saya ucapkan selamat juga kepada Pak Rusdianto yang mewakili KPCDI karena tuntutannya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Nah, bagi Komisi 9 sendiri, sebenarnya yang kita tuntut itu hanya kelas 3 mandiri. Kelas 3 mandiri. Tetapi dengan putusan Mahkamah Agung ini lebih dari tuntutan Komisi 9. Nah, kami dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat ini sebagai kelanjutan kesepakatan Komisi 9 dalam rapat gabungan periode yang lalu dengan pemerintah, kita rapat 3 kali dengan Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS untuk membicarakan masalah ini. Intinya adalah bagaimana DPR memperjuangkan supaya kelas 3 mandiri tidak dinaikkan. Sampai 3 kali kita rapat. Karena dari awal memang Komisi 9 termasuk yang paling jor-joran ya, terkait pembatalan ini. Yang terakhir kita rapat dengan rapat gabungan dengan Menteri PMK, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Kesehatan, ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Sosial. Ya kan? Salah satu kesepakatannya itu adalah bagi peserta mandiri yang benar-benar tidak mampu akan diusahakan menjadi peserta PBI. Nah, saya kira ini bantuan iuran. Ya, jadi dimasukkan tentu setelah datanya di cleansing. Gitu. Nah, ini sebenarnya merupakan solusi yang cukup moderat karena mungkin pemerintah tidak bisa mengakomodir semuanya, tetapi dicari mana di antara mereka yang tidak mampu. Nah, data dari BPJS Kesehatan diperkirakan dari peserta kelas 3 mandiri yang jumlahnya kurang lebih 19 juta. 19,2. Ya, ada sekitar 9 juta yang selalu menunggak. Nah, dari 9 juta. Dari 9 juta ini diperkirakan adalah mereka yang tidak mampu. Walaupun belum tentu mereka tidak mampu. Nah, ini yang coba disisir lagi datanya nanti akan agar supaya nanti kalau memang benar-benar mereka tidak mampu, maka pemerintah akan memasukkan ke peserta PBI. Tetapi urusan data ini bukan di BPJS, bukan juga di Kesehatan, tapi adanya di Kementerian Sosial. Nah, yang bertugas melakukan cleansing itu adalah di Kementerian Sosial. Juliari dan jadi sekali lagi atas nama teman-teman di Komisi 9 yang sudah berjuang habis-habisan, tentu kami menyambut dengan gembira, mengapresiasi keputusan ini, dan sekali lagi selamat kepada masyarakat. Nah kalau tadi kan di luar ekspektasi tadi kita ingin cuman mandiri 3 klasternya, ternyata 1, 2, 3 semuanya dibantu. Nah kalau saya ke Bang Rusdianto, Bang, dari KPCDI sendiri, awalnya Bang, kenapa Anda punya motivasi trigger mengajukan ini ke MA? Apa yang dilihat paling urgensi di sini? Awalnya itu saya berurusan dengan BPJS dengan masalah hukum ini sebenarnya 2 kali, Pak. Yang pertama dulu saya berkaitan dengan ketika BPJS menghapus obat trastuzumab kanker. Itu sempat saya ajukan ke pengadilan dan berakhir baik dengan terjadi perdamaian. Nah, setelah itu saya dikontak dengan Pak Tony yang mengatakan bahwa bisa bantu nggak Bang, dia bilang. Pada waktu itu dia memberikan waktu yang sangat pendek karena waktu itu harus menghadiri undangan dari DPR komisinya Bapak ini. 9. Ya. Nah, dari situ saya bisa melihat Pak bahwa mereka itu kan pasien dari cuci darah dan ginjal. Yang mana saya bisa merasakan pada waktu itu bahwa cuci darah itu bagi mereka adalah bagian dari hidup mereka yang tidak terpisahkan, Pak. Memisahkan mereka dengan cuci darah sama dengan memisahkan dengan tubuh dan nyawa mereka. Ya Pak. Ditambah lagi dengan penderitaan-penderitaan lain yang awalnya hanya cuci darah, di tahun kedua dan tahun ketiga ada hepatitis, ada HIV. Gitu ya. Nah, pada waktu itu saya sempat berbicara di Komisi 9. Saya katakan pada waktu itu, apakah ini kita punya solusi menyikapi kenaikan yang akan terjadi pada bulan Januari? Karena secara
pendapatan bisa saya yakini ini akan morat-marit mereka. Karena yang jadi tulang punggung yang sakit itu juga bukan hanya satu orang, tapi dia menanggung istri dan 2 anaknya. Oke. Ya Pak. Dan sifat dari BPJS ini kan akhirnya menjadi suatu kewajiban yang tidak bisa dihindari. Mereka nggak bayar akan mendapatkan sanksi dan tambahan lain-lainnya. Oke. Ya Pak. Ini berbeda Pak. Kalau yang dinaikkan itu kebutuhan lain. Seperti umpamanya beras atau gula. Oke. Mereka bisa mencari bahan pengganti Pak. Kalau mereka nggak sanggup beli beras. Kalau cuci darah nggak ada penggantinya? Nggak bisa. Nggak ada. Nggak bisa. The only option ya? Ya. Oke. Ya akhirnya pada waktu itu setelah saya menghadiri rapat di Komisi 9. Saya melihat akan masih jauh. Sangat jauh hasilnya. Yang akan bisa dikejar gitu. Oke. Akhirnya saya katakan akan lebih baik ini kita uji aja secara Oke. uji materi tentang Keputusan yang PP-nya. tepat akhirnya dapat hasil yang baik ya Bang ya? Ya. Tentunya happy dong dengan ini, bahagia sekali. Awalnya ketika saya ditelepon sama awak media itu, saya katakan gini, yuk nanti saja dong telepon saya masih belum percaya ini. Oke. Nanti dulu. Iya. Karena ini seperti keputusan yang ajaib gitu ya. Di tengah kemarin dengan 1000 alasan ya, bahwa akan surplus kalau dinaikkan dan juga optimis akan segala macam. Tapi ternyata memang banyak sekali masalah yang menyertai. Tapi nanti kita tahan dulu, nanti ke Bang Timbul setelah jeda berikut ini.